Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Project Based Learning pada kurikulum prototype 2022. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pembelajaran berbasis project itu menjadi model pembelajaran yang utama yang nantinya akan digunakan di seluruh jenjang saat penerapan kurikulum baru tahun 2022, yaitu kurikulum prototype. Lalu, sudahkah Bapak dan Ibu mengetahui apa itu model pembelajaran berbasis proyek? Nah, kalau Bapak dan Ibu penasaran apa itu Project Based Learning, maka saksikan videonya sampai selesai. Jangan di skip sama sekali ya. Pembelajaran project atau project based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan project sebagai inti dalam proses pembelajaran. Siswa dapat melakukan kegiatan eksplorasi, penilaian, observasi, interpretasi untuk dapat memperoleh sebuah pengetahuan baru, keterampilan baru, serta sikap sosial yang seharusnya. Nah, pemanfaatan pembelajaran proyek memiliki manfaat yang sangat banyak sekali ya. Antara lain, dengan menerapkan sistem proyek based learning, maka siswa menjadi pembelajar yang lebih aktif. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan multi arah. Pembelajaran juga jelas berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai sentral dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian proyek juga dapat memberikan kesempatan siswa untuk dapat memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugasnya, serta melatih mereka menjadi mandiri. Siswa juga tentunya karena dia belajar secara mandiri, maka pemahaman konsep atau pengetahuan juga lebih mendalam. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis project. Nah, di dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis project memiliki langkah-langkah sintaks yang menjadi pembeda pada model pembelajaran lainnya. Dan langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menentukan pertanyaan dasar terlebih dahulu. Model pembelajaran berbasis project selalu dimulai dengan menemukan apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan mendasar. Selanjutnya akan dijadikan dasar atau awal mula untuk memberikan tugas proyek bagi siswa. Nah, tentu saja topik yang dipakai harus pula berhubungan dengan dunia nyata serta mengikuti 7 tema atau topik saran Kemendikbud. Nanti di bawah akan saya sampaikan 7 topik ini apa saja ya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang lupa. Nah, yang kedua adalah membuat desain proyek. Penentuan topik yang akan dipakai harus memiliki hubungan dengan realita yang ada dan dibutuhkan. Selanjutnya, dengan dibantu guru, kelompok-kelompok siswa merencanakan aktivitas yang akan dilakukan pada proyek atau kegiatan mereka masing-masing. Semakin besar keterlibatan ide-ide dari siswa atau kelompok siswa yang digunakan dalam proyek itu, akan semakin besar pula rasa memiliki mereka terhadap proyek tersebut. Nah, yang ketiga adalah menyusun penjadwalan. Guru dan siswa akan menentukan batasan waktu ya yang diberikan untuk penyelesaian tugas aktivitas mereka tersebut. Nah, selama kegiatan maka guru berperan sebagai
memonitor kemajuan proyek. Guru berperan sebagai fasilitator dan bertugas untuk memonitor perkembangan aktivitas siswa. Dalam berjalannya waktu, siswa melaksanakan seluruh aktivitas mulai dari persiapan pelaksanaan proyek hingga melaporkannya. Guru perlu memonitor, memantau perkembangan proyek kelompok-kelompok siswa, serta memberikan tambahan pembimbingan yang dibutuhkan bagi siswa. Kemudian langkah berikutnya adalah penilaian hasil. Nah, pada tahap ini, setelah siswa melaksanakan aktivitas proyek, siswa akan melaporkan hasil proyeknya. Nah, guru menilai pencapaian yang siswa peroleh baik dari segi pengetahuan ya, knowledge terkait dengan konsep yang relevan dengan topik, hingga keterampilan serta sikap yang ditujukan siswa. Selanjutnya adalah evaluasi pengalaman. Tahap paling akhir, guru kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi semua kegiatan aktivitas dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini mungkin yang masih asing ya di telinga kita. Di RPP dulu siswa tidak pernah membuat jurnal refleksi ya, tetapi pada pembelajaran proyek diharapkan nanti setelah selesai evaluasi, maka ada evaluasi pengalaman yang berisi refleksi dari kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas proyek mereka. Evaluasi mulai dari evaluasi hasil proyek, evaluasi peningkatan pengetahuan, evaluasi konsep yang dimiliki siswa. Nah, dalam implementasinya ya, model pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum prototype itu Bapak dan Ibu bisa mengkaji ya dan mencoba merancang pembelajaran berbasis proyek dengan memilih 7 tema utama dari Kemendikbud ya, dan mengembangkannya dalam bentuk modul atau tujuan yang lebih spesifik. Jadi nanti di kurikulum prototype kita tidak mengenal lagi istilah RPP, tetapi yang ada adalah pemilihan tema kemudian dikembangkan menjadi modul atau tujuan yang lebih spesifik ya dalam modul ajar. Nah, 7 tema itu antara bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, berikut adalah contoh hasil belajar project based learning ya, yang judulnya adalah Ecosystem Project Research ya, yang ini adalah repost dari teman ya, yaitu Ibu Kurniawati Budi. Topiknya adalah mengenai abiotik dan biotik, faktor yang ada dan mempengaruhi ekosistem, fun and fact, atau pengetahuan tambahan flora dan fauna, serta rantai dan jaring makanan yang terjadi pada suatu ekosistem. Nah, pada saat yang awal ya, peserta didik itu melengkapi ya berupa triorama yang sesuai dengan brosur seperti ini. Ya, masing-masing siswa nanti melengkapi ya, ini bisa berkelompok atau bisa individu. Kemudian setelah jadi ya, guru juga memeriksa ejaannya ya, pembentukan kalimatnya sudah benar atau belum, hingga diharapkan penyusunannya itu tidak hanya copy paste ya. Pada saat pembelajaran atau pada saat pengerjaan proyeknya itu juga saling bertukar informasi ya, membicarakan informasi-informasi yang diperoleh terkait dengan brosur tersebut ya. Kemudian ini masing-masing
nanti berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, ada ekosistem laut, ya, ekosistem laut, kemudian ini ada ekosistem padang rumput, ya. Kemudian ada ini ya, ini adalah ekosistem sabana. Kemudian nah ini ya, padang pasir. Nah, setelah itu ya, setelah diselesaikan ya, maka jadilah sebuah ekosistem project research ya, yang topiknya tadi ya mengenai abiotik dan biotik, faktor yang ada dan mempengaruhi ekosistem, fun and fact ya, atau pengetahuan tambahan flora dan fauna, serta rantai dan jaring makanan yang terjadi pada satu ekosistem. Nah, dalam pembuatannya tadi juga kita bisa memeriksa ejaannya, ya, dalam hal ini tata bahasanya. Bagaimana berarti dalam satu kali project itu bisa multi arah ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Ini setelah ditempel maka jadilah sebuah kumpulan ekosistem ya, dari mulai ekosistem yang ada di padang pasir, hutan belantara ya, sabana, kemudian laut ya, kemudian nanti hutan dan seterusnya, itu bisa diramu menjadi satu. Nah, setelah proses pekerjaannya selesai, berarti kita memberi kesempatan untuk masing-masing siswa ini saling bertukar informasi ya, saling. Nah, ini tentu saja akan menjadi sangat menyenangkan bagi mereka ya. Pembelajaran menjadi tidak membosankan. Nah, demikian. Nah, seru sekali bukan? Pembelajaran berbasis proyek yang menjadi model pembelajaran utama, yang tentunya nanti akan semakin kita gali, semakin kita pelajari, semakin kita praktekkan, akan menjadi semakin menarik bagi kita. Pelajaran menjadi bukanlah sesuatu yang membosankan, tetapi menjadi sesuatu yang menarik. Tapi satu hal Bapak dan Ibu, pembelajaran seperti ini membutuhkan persiapan yang cukup dari kita sebagai guru, mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kegiatan proyek yang dilaksanakan berjalan lancar dan sukses. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memproduksi video-video baru yang tentunya semakin menarik, semakin informatif, dan semakin Bapak dan Ibu tunggu-tunggu tentunya ya. Jangan lupa juga share link videonya kepada teman-teman rekan sejawat kita ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak berbagi, maka semakin berkah ilmu yang kita miliki. Nah, terima kasih untuk selalu setia menikmati video dari Rini Channel Education. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.